Inflasi dan uang itu menjadi dua aspek yang tak terpisahkan. Mengapa demikian? Dan ada hubungan apa di antara keduanya? Apa itu inflasi? Sebelum kita memahami tentang hubungan antara uang dan inflasi, mari lebih dulu kita mengenal dan memahami perkara apa itu inflasi. Inflasi merupakan suatu proses kenaikan umum antara barang dan jasa dalam perekonomian. Ini berarti uang yang kita miliki hanya bisa membeli lebih sedikit barang dan jasa daripada sebelumnya. Pengaruh inflasi pada nilai uang. Inflasi dapat mengurangi daya beli uang masyarakat. Ini berarti semakin tinggi inflasi, maka nilai uang akan semakin kecil. Paham nggak? Contohnya gini, kita kan punya uang, misal sebesar Rp500.000. Kemudian uang tersebut kita simpan di dalam celengan ayam. Kita biarkan beberapa tahun. Tapi kelamaan nggak sih kalau beberapa tahun? Oke, kita anggap saja 1 tahun, karena itu hasil tabungan kita. Nah, kalau tahun ini uang itu masih memiliki nilai tinggi, mungkin bisa membeli HP, maka uang sebesar Rp500.000 tahun depan bisa jadi nilainya akan lebih sedikit dan nggak dapat 1 handphone. Contoh lain nih, biar makin paham. Pada zaman orang tua kita, ketika mereka mungkin masih anak-anak, uang sebesar Rp100 itu sudah bisa dibeliin 1 porsi sarapan. Kalau sekarang, samakah? Saya yakin kalian akan langsung teriak, enggak lah, orang permen aja Rp1.000 dapat 3. Sekarang coba sebutkan barang apa yang kira-kira bernilai Rp100. Jujur saya rasa udah nggak ada. Tapi kalau masih ada, boleh dong kalian tulis di kolom komentar. Dari sini paham ya kalau inflasi itu bisa menyusutkan nilai uang dari yang besar menjadi lebih kecil. Pengaruh inflasi terhadap investasi. Apa sih maksudnya? Gini. Ketika tingkat inflasi mengalami kenaikan yang lebih tinggi daripada tingkat pengembalian, maka investasi yang kita lakukan akan mengalami kerugian yang nyata. Maksudnya, saat inflasi terjadi, biasanya suku bunga akan mengalami penurunan. Jika sudah demikian, pendapatan para investor akan berkurang. Jika terus berkurang, itu tidak akan bisa menutup jumlah modal yang sudah dikeluarkan oleh investor. Maka dari itu, investor akan cenderung mengambil keputusan wait and see sampai kondisi benar-benar stabil. Inflasi terhadap pinjaman dan hutang. Saya akan mengatakan kembali bahwa inflasi bisa mempengaruhi nilai nominal uang. Maka dari itu, ada dua sisi yang berbeda dari si peminjam dan orang yang memberikan pinjaman. Jika saat terjadi inflasi kita memiliki hutang tetap, maka nilai dari hutang tersebut akan berkurang. Jadi untung di kita dong. Namun kalau kita yang meminjamkan uang, maka nilai pengembalian itu akan berkurang nilainya. Oke, sampai di sini saja penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang hubungan inflasi dan uang. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah mau berdiskusi dengan saya. Tetap berada di channel ini untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Thank you.